Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Gue baru aja balik dari nonton pertandingan tim nasional Indonesia melawan Thailand di GBK. Dan timnas Indonesia harus ditahan imbang oleh Thailand dengan skor 1-1. Tapi kita lihat dulu secara statistik ya. Kalau secara statistik memang secara penguasaan bola kita kalah, yaitu hanya mendapatkan 40% dan Thailand di angka 60%. Nah, sedangkan kesempatan menciptakan golnya kita unggul, yaitu sebanyak 10 kali dan 3 kali mengarah ke arah gawang. Thailand hanya mendapatkan 7 kali kesempatan dan hanya 1 kali yang mengarah gawang, dan itulah yang menjadi golnya. Thailand menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Padahal tadi kita sudah unggul dalam hal jumlah pemain ya, karena ada 1 pemain Thailand yang terkena kartu merah. Nah, secara jumlah operan, Indonesia melakukan 316 kali operan, di mana 239 kali operan yang berhasil. Ya, agak lumayan sih sebenarnya angkanya kalau menurut gua. Dan secara serangan, Indonesia hanya melakukan 98 kali serangan dan 55 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua ngelihat pertandingan tadi, memang secara penguasaan bola Thailand lebih unggul. Tapi Thailand tuh agak susah untuk masuk ke dalam pertahanannya tim nasional Indonesia yang gue lihat. Tapi sayangnya pemain Indonesia masih melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Dan salah satu kesalahan yang dilakukan membuat tim Thailand berhasil mendapatkan kesempatan untuk menciptakan gol dan akhirnya berhasil menciptakan gol penyama kedudukan. Jadi seingat gue tadi Asnawi ngasih umpan ke belakang ke Fahrudin cuman kurang keras dan akhirnya berhasil direbut oleh pemain Thailand, dan akhirnya Thailand melakukan serangan dan akhirnya Thailand berhasil menciptakan gol. Ya, memang sangat disayangkan. Bahkan ada pula kesempatannya Witan Sulaiman yang sudah gawang kosong karena dia berhasil merebut bola dari kiper, walaupun memang itu hasil usahanya dia sendiri, tapi dia tidak berhasil memanfaatkan kesempatan itu menjadi gol. Ya, sangat disayangkan. Beberapa kali gue ngelihat seperti memang agak kurang tenang dan agak grogi ketika melawan Thailand ini. Dan akhirnya pemain timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan itu sepertinya memang harus menjadi evaluasi dari Coach Sintayong nanti. Nah, dengan hasil imbang 1-1 ini, membuat tim nasional Indonesia cukup agak was-was sebenarnya. Tim Kamboja berhasil menang 5-1 melawan Brunei Darussalam. Jadi sepertinya tim Kamboja memang sudah berubah kalau menurut gue, dan yang seperti gue bilang di sebelumnya bahwa tim Kamboja sudah levelnya sudah ada di atas sekarang. Jadi patut diwaspadai sebenarnya, dan sangat berakibat fatal kalau ternyata nanti kalau Kamboja nanti berhasil menang sama Thailand dan Indonesia kalah dari Filipina, Indonesia bisa nggak lolos. Ya, di satu sisi memang saat ini Filipina peluangnya untuk lolos ke babak selanjutnya, ke babak semifinal, memang sudah tertutup karena poin mereka hanya 3. Kalau mereka menang pun poin mereka hanya 6. Sedangkan Indonesia dan Thailand poinnya sudah masing-masing sama 7. Cuman sayangnya Indonesia ini kalah selisih gol dalam Thailand. Nah, makanya kalau misalnya Indonesia kalah dan Thailand kalah, yang lolos adalah Kamboja sebagai peringkat pertama dan Thailand sebagai peringkat kedua. Dan mau nggak mau tim nasional Indonesia harus memenangkan pertandingan away di Filipina. Berat memang karena dia harus bertanding away, tapi apa sih nggak mungkin sih. Harusnya bisa Indonesia memenangkan pertandingan melawan Filipina. Yang penting konsentrasi, jangan melakukan kesalahan, fokus, dan mengikuti apa kata pelatih kali ya, ikuti game plan yang sudah ditetapkan oleh pelatih Sintayong. Ya, semoga tim nasional Indonesia walaupun peluangnya cukup besar, tapi kita tidak boleh menutup mata karena masih ada peluang kita tidak lolos ketika nanti Thailand kalah dari Kamboja, karena Kamboja levelnya udah beda sekarang kalau menurut gue ya. Lain hal nanti kalau ternyata Kamboja berhasil menahan imbang Thailand, ya kita bisa jadi juara grup kalau kita memenangkan pertandingan. Tapi kalau kita sama-sama imbang pun antara Thailand dengan Indonesia, berarti Indonesia akan menduduki peringkat kedua. Dan ya kemungkinan lawannya adalah Vietnam. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Kita nggak usah memilih lawan. Yang penting fokus ke pertandingan Filipina supaya bisa memenangkan di away. Mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa menang melawan Filipina ya. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.